Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Maulidar, kemudian Said Hafiz Ilyas dan Muhammad Fauzan Rusir. Kami akan mempresentasikan materi tentang who, what, and where. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang draw conclusion about who, what, and where. Umumnya, dalam listening bagian A meminta kita untuk menarik suatu kesimpulan. Pada jenis pertanyaan ini, jawabannya tidak dinyatakan dengan jelas. Sebaliknya, kita harus menarik kesimpulan dalam percakapan. Ada 3 jenis kesimpulan yang umum dalam bagian tes ini, antara lain, yang pertama, who. Salah satu jenis kesimpulan dalam bagian tes ini adalah meminta kita untuk menentukan siapa pembicaraannya berdasarkan petunjuk yang telah diberikan. Contoh, pada rekaman kita mendengar, "Woman, can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class?" "Man, you missed one homework assignment and a quiz." Narrator, who is the man? Dalam buku tes, kita membaca A. A newspaper editor, B. A police officer, C. A teacher, D. A student. Analisis dari percakapan kedua, petunjuknya adalah homework dan quiz. Itu memberitahu bahwa pria itu mungkin seorang guru. Maka jawaban yang benar adalah C. A teacher. Yang kedua, what? Salah satu jenis kesimpulan dalam bagian tes ini adalah meminta kita untuk menentukan apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya berdasarkan petunjuk yang telah diberikan dalam percakapan. Contoh, pada rekaman kita mendengar, "Woman, are you going to read this book here in the library?" "Man, I think I'd rather check them out now and take them home." Narrator, what will the man probably do next? Di buku tes kita membaca A. Sit down in the library, B. Look for some more books, C. Return the books to the shelf, D. Go to the circulation desk. Analisis. Pada percakapan kedua di atas, pria itu mengatakan bahwa dia akan memeriksa buku-buku itu sekarang. Tempat memeriksa buku di perpustakaan adalah di meja sirkulasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pria itu akan pergi ke meja sirkulasi. Maka jawabannya adalah D. Go to the circulation desk. Yang ketiga, where. Jenis kesimpulan terakhir yang umum adalah untuk menentukan di mana percakapan mungkin terjadi berdasarkan petunjuk yang diberikan dalam percakapan. Contoh, pada rekaman kita mendengar, "Woman, are you going into the water? Or are you just going to lay down on the sand?" "Man, I think need to put on some suntan lotion." Narrator, where don't this conversation probably take place? Pada buku tes kita membaca A. At a beauty salon, B. At the beach, C. In a sandbox, D. At an outdoor restaurant. Analisis dari percakapan tersebut, petunjuknya adalah air, pasir, dan lotion berjemur atau tabir surya. Ini memberitahu kita bahwa percakapan mungkin terjadi di pantai. Maka jawaban yang benar adalah B. At the beach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Hafiz Ilyas. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, yaitu listen for who and what in passive. Bentuk kalimat pasif seringkali diteskan di listening part A pada TOEFL test. Yang harus kita ingat bahwa bentuk kalimat pasif memiliki sebuah rumus, yaitu to be plus verb 3. Di sini bisa kita lihat contohnya. Yang pertama, TOEFL is stood in senior high school. Dan contoh lainnya, the food was served well last night. Dan contoh terakhir, the meeting has just been stopped by the manager. Untuk kita dapat mengerti dan mudah memahami kalimat pasif, sangatlah mudah. Kita hanya perlu mengingat 3 hal yang penting. Yang pertama, fokus ke orang kedua atau pembicara kedua. Dan jika orang kedua menggunakan atau mengucapkan kalimat aktif, maka jawabannya pasti dalam bentuk kalimat pasif.
Ataupun jika orang kedua menggunakan atau mengucapkan kalimat pasif, maka jawabannya pasti dalam bentuk kalimat aktif. Di sini saya memberikan sebuah contoh percakapan. Man, is that a new chair? Woman, yes, we just broke it last week. Narrator, what does the woman mean? Dari percakapan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang kedua wanita menggunakan kalimat aktif, yaitu we just broke it last week, sehingga jawabannya pasti dalam bentuk kalimat pasif. Jadi untuk kita mengetahui kalimat pasif ini sangat mudah. Selanjutnya materi listen for who and what with multiple nouns. Ketika ada lebih dari satu kata benda dalam sebuah kalimat, biasanya jawabannya membingungkan kita dalam menjawabnya. Bisa dilihat di contoh percakapan berikut. Man, do you know who is the band now? Woman, I heard that Mara replaced Robert in the band. Naratornya, what does the woman say about the band? Dari contoh percakapan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jawaban wanita atas pertanyaan pria itu mengatakan Mara replace Robert. Artinya Mara ada di band dan Robert tidak. Baik, itu saja yang dapat saya dan teman kelompok saya sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.